Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, syukur alhamdulillah kita hari ini dapat kembali melaksanakan kalam kajian keislaman mingguan. Sebagai petanda ini sudah normal ya. Kalau di saat-saat sebelumnya kita menjalani keadaan yang mungkin tidak terlalu normal ya. Bulan puasa lebih awal pulangnya sehingga tidak bisa dilaksanakan. Habis Ramadan tadi mungkin banyak yang puasa 6. Nah, hari ini sudah bisa normal kembali. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini ulun ingin menjelaskan terkait dengan filosofi mudik ya, yang mungkin menjadi bagian dari tradisi masyarakat kita, terutama pasca Ramadan, biasanya pada saat Lebaran. Mudik itu dalam bahasa Indonesia artinya kembali ke hulu, kembali ke hulu, kembali ke belakang, kembali ke asal. Tujuannya adalah untuk merasakan kesyukuran sebenarnya. Jadi kalau dalam Al-Quran kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu sebenarnya bisa menjadi dalil tentang mudik. Walitukmilul iddah, sempurnakan Ramadan, mungkin 29 atau 30. Ada yang hari rayanya Jumat ya 30, ada yang hari Kamis 29. Ada yang Sabtu ya, Sabtu berarti 30, kemudian Jumat 29. Katanya ada juga yang hari Kamis katanya hari rayanya. Cuma patut ditanya itu kapan mulai puasanya. Kalau puasanya sama kemudian hari rayanya hari Kamis itu berarti 28 ya, kurang sehari. Jadi walitukmilul iddata, Al-Qur'an nyuruh tunaikan sempurnakan puasa 1 bulan. Walitukabirullah, setelah itu petakbiran. Nah, itulah takbiran ya. Ala ma hadakum, karena kita telah mendapat petunjuk dari Allah melalui Ramadan. Wala allakum tashkurun. Nah, salah satu petunjuknya itu mudik barangkali itu penafsirannya. Dan mudik itu membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi mudik itu artinya melihat ke masa lalu. Nah, dulu kita ini kekanakan, nah sekarang sudah ganal ya. Alhamdulillah kan, syukur ya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin seusia sudah meninggal. Ada yang tertinggal di kampung ya. Kalau bapak diulah di kampung bahuma menanam cabai, menanam lombok. Tapi tadi ulun naik haji ya. Karena jadi bos di kampung ya. Nah, jadi melihat ke belakang itu ada kaitannya dengan wala'allakum tashkurun, kata Al-Quran, agar kamu bersyukur. Dulu kita belum bekerja, sekarang dapat pekerjaan, alhamdulillah. Nah, jadi melihatnya ke belakang. Ke belakang itu mungkin maksudnya juga ke bawah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa a'la minkum. Dalam hal-hal tertentu kita disuruh melihat ke bawah, ke belakang. Kalau kita boleh ke kampung, mah di kampung ini nggak ada apa-apa kan? Artinya kehidupan masyarakat itu stagnan, hampir tidak ada kemajuan ya. Bahkan gawian di kampung tuh banyak yang berundur, menyadap karet tuh kan berundur, tarik ya. Atau menanam padi ya. Pernah menanam padi di kampung? Belum ya. Menanam padi itu mundur. Kalau ke depan tak injak kan ya. Jadi mundur. Jadi pekerjaannya mundur. Nah, jadi kita mundur itu untuk mensyukuri keadaan sekarang, karena insya Allah sekarang kita itu pasti akan lebih dari masa lalu. Masa lalu itu bahkan Al-Quran mendorong kita sampai ke sangat jauh. Ada ayat Al-Quran kan dalam ayat 1 surah Al-Insan, hal ata alal insan, apakah manusia pernah merenungkan ya? Apakah datang kepada manusia? Apakah manusia merenungkan tentang suatu masa? Hinun minad dahri, suatu ketika lam yakun syai'am mazkura, di mana
manusia itu belum disebut apa-apa. Berarti kan kita itu dulunya ada pada suatu masa yang tidak punya nama. Lalu Al-Quran juga menjelaskan di dalam surah Al-A'raf terkait dengan alam roh. Nah, bukan alam roh yang di mana keleleng benteng ya. Ada juga alam roh di sini kan. Ya, Pulau Kadap. Nah, kita dulu ada alam roh namanya kan di dalam surah Al-A'raf itu. Bahwa kata Tuhan apakah manusia itu tidak mengetahui bahwa dulu dia ditanya dalam sebuah dunia roh, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Qalu bala, seluruh manusia mengatakan mengakui, ya engkau Tuhan kami, syahidna. Nah, jadi penting mudik itu, baik mudik secara fisik yang kita lakukan pada hari Lebaran tadi, atau yang lebih penting lagi dan lebih mendasar lagi sebenarnya mudik dalam pengertian spiritual ya, mudik secara non fisik ya, agar kita semakin bersyukur dalam kehidupan ini. Nah, sehingga dengan mudik seperti itu kita merasa segar lah hidup ini ya. Artinya hidup ini apapun yang kita hadapi itu ya tenang aja, nggak masalah. Bagaimanapun dunia ini bagi kita kan terus berkembang dan kita tidak masalah. Nah, ayat-ayat pertama dalam Al-Quran seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu juga bisa kita pahami mudik, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari alaq. Alaq itu kan sesuatu yang bergantung, maksudnya itu dinding rahim, di situ bergantung bibit-bibit atau asal muasal kita. Nah, indung telur seorang ibu itu ada di dinding rahimnya, maka disebut dengan alaq. Dulu diterjemahkan segumpal darah ya, mungkin maksudnya segumpal darah yang menempel pada dinding rahim. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia yang mengajarkan manusia pengetahuan yang dulu dia tidak tahu. Berarti kan mudiknya kita itu merenungkan pada saat kita belum tahu. Ketika belum tahu, lalu sekarang tahu. Makan tahu ya. Yang banyak pengetahuan itu kan di mana, Pak Udin? Cianjur apa namanya? Yang banyak tahu terima. Sumedang. Sumedang itu kampung pengetahuan namanya. Banyak tahu maksudnya. Jadi dulu kita tidak tahu apa-apa, sekarang kita tahu apa-apa. Dalam ayat lain juga dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa antum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dan dulu kamu itu tidak tahu apa-apa. Wah, sekarang kita sudah jadi sarjana, sudah jadi mahasiswa, sudah S2, S3, S4 ya, jadi banyak S-nya sekarang. Alhamdulillah ya. Itu saya kira harus kita syukuri. Nah, sama juga tadi kan, wa antum la ta'lamuna syai'a. Nabi Adam, datuk kita, itu tidak tahu apa-apa. Kemudian diberikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Nabi Adam itu diberikan semua ilmu. Jadi Nabi Adam itu hebat sekali. Itu lebih daripada profesor itu ya. Nah, karena yang diberikan itu kullaha. Jadi mungkin ilmunya itu generalis tapi sekaligus juga mendalam. Nah, kalau kita kan tahunya paling-paling ya, kalau saya tahunya fikih muamalah, ya itu aja. Yang lain-lain nggak ada tahu lagi saya. Jadi kalau Nabi Adam itu semuanya, tapi sebelumnya kada tahu juga. Maka terbukti pada waktu itu beberapa makhluk yang semasa dengan beliau seperti iblis itu ketika ditanya tidak tahu. Jadi ada orang yang tidak tahu, iblis, ada yang tahu, Nabi Adam. Nabi Adam bersyukur dia diberi pengetahuan. Maka kemudian bersyukur itulah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan ini.
Nah, bersyukur itu artinya menggunakan segala yang kita dapat untuk memohon atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu nanti kembali kepada kajian tasawufnya beliau kan, Pak Guru Hadi kita ya. Nah, semuanya itu kan orientasinya hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Hadi ini berwudu aja itu anggota 7. Wah, muka, hidung, mata. Semuanya itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Hadi melanjutkan ilmu hakikatnya? Nah, tapi intinya itu tadi, bahwa mudik itu pengertiannya untuk memahami masa lalu dan kita merasakan ada perubahan masa sekarang, banyak prestasi yang kita peroleh, keuntungan itu peroleh, tinggal lagi bersyukur tidak kita ini. Nah, tinggal itu lagi. Tuhan menjelaskan di dalam banyak ayat bahwa bersyukur itu ternyata tidak mudah. Nah, oleh karena itu ada ayat kan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan, dan anggap aja ini dalam rangka halal bihalal, karena ceramahnya datang mudik ya. Walaupun anunya wadahnya kada tak ambil ya, kaina basah ya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali ke suasana baru setelah lebaran dan semangat baru, dan juga kita mendapatkan 2 prodi baru ya, yang hari ini sudah dilantik ketua dan sekretarisnya, dan kita akan mendayung bersama-sama Bahtera PB ini dengan muatan yang lebih besar, maka juga amanah dan tanggung jawabnya semakin berat, dan ini memerlukan kesyukuran kita, implementasi kesyukuran kita, sehingga kita akan meninggalkan legacy atau warisan-warisan yang terbaik untuk anak-anak cucu kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.